Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Arinik Azizah dengan NIM 2005 12 14 018 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi, kelas 2020B. Di sini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer serta untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto, SD Mkom. Sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaruan dari tahun ke tahun. Pertama kali muncul belum terlihat seperti sekarang ini yang kita gunakan, akan tetapi benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya sangat sederhana, yaitu hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah. Nah, di sini terdapat 4 era dalam perkembangan komputer, yaitu yang pertama, era alat hitung numerik, yang kedua, era komputasi analog atau komputasi mekanik, yang ketiga, ada era mesin analitikal, yang keempat, ada era komputer modern. Yuk simak lebih detailnya. Yang pertama tadi ada era alat hitung numerik. A. Abacus. Abacus adalah alat hitung pertama yang diciptakan oleh manusia, terbuat dari rangka kayu dengan sederet poros yang berisikan manik-manik yang bisa digeser. Abacus sendiri berasal dari Mesopotamia yang diciptakan sekitar tahun 3000 SM atau sebelum Masehi dengan nama lain Deka-Deka, Sipoa, dan Sempoa. Abacus sendiri digunakan untuk operasi penjumlahan, bisa digunakan untuk operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. B. Ada kalkulator roda numerik atau numerical Boolean calculator. Di sini terdapat 2 roda numerik, yaitu ada kalkulator roda numerik 1. Alat komputasi yang diciptakan Blaise Pascal pada tahun 1642 untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Kotak persegi kuning yang tersebut dinamakan dengan Pascaline, menggunakan sebanyak 8 roda putar bergerigi yang berguna untuk menjumlahkan hingga 8 digit. Di sini ada kekurangan, yaitu hanya bisa digunakan untuk melakukan sistem operasi penjumlahan saja. Ada juga kalkulator roda numerik 2, yaitu alat komputasi yang diciptakan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694, yang merupakan pengembangan dari sistem komputasi yang sebelumnya, memperbaiki Pascaline yang sudah ada sehingga bisa melakukan operasi perkalian. Yang kedua, ada era komputasi analog atau komputasi mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar mampu menemukan mesin yang memiliki 4 fungsi aritmatika dasar seperti 1. Operasi penjumlahan, 2. Operasi pengurangan, 3. Operasi perkalian, dan yang keempat ada operasi pembagian. Kalkulator mekanik tersebut yang dinamakan arithmeter mampu mempresentasikan pendekatan yang jauh lebih praktis dalam kalkulasi. Yang ketiga ada era mesin analitikal. Nah, pada awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika Profesor Matematika asal Inggris yaitu Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Nah, pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan bersama diferensial. Adanya tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, dan juga mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah itu, pada tahun 1837, sebagai penerus mesin
perbedaan Babbage yang merupakan desain untuk komputer mekanis yang lebih sederhana. Analytical engine adalah komputer serbaguna mekanis yang dirancang oleh matematikawan asal Inggris dan perintis komputer Carlos Babbage dengan bantuan Ada Lovelace. Mesin analitik akan mampu melakukan yang pertama, operasi matematika apa saja. Yang kedua, menggunakan program yang tersimpan. Yang ketiga, sebagai mesin manipulasi simbol. Yang keempat, ada era komputer modern. Nah, pada tahun 1889, Herman Hollerith pada tahun 1860 sampai 1929 telah menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam mencapai kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Pada tahun 1903, Johann V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Di sini ada generasi perkembangan komputer, yaitu ada 5. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 menggunakan tabung hampa. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan transistor. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970 menggunakan IC atau Integrated Circuit. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai sekarang menggunakan VLSI atau Very Large Scale IC. Generasi kelima pada tahap pengembangan menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik, teknologi nano. Generasi komputer berdasarkan teknologinya ada vacuum tube pada tahun 1946 sampai 1957, transistor pada tahun 1958 sampai 1964, teknologi IC, Small Scale Integration pada tahun 1965, Medium Scale Integration pada tahun 1971, Larger Scale Integration pada tahun 1971 sampai 1977, Very Large Scale Integration pada tahun 1978, dan yang terakhir ada Ultra Large Scale Integration. Evolusi Pentium 8080, yaitu mikroprosesor adalah tujuan utamanya. Memiliki prosesor 8 bit digunakan pada komputer pribadi, yaitu pertama kali Altair 8086 dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dengan prosesor 16 bit. 80286 prosesor 16 bit. Prosesor mempunyai perbandingan yang relatif besar dibandingkan dengan chip-chip generasi pertama. 8386 prosesor 32 bit dengan dukungan untuk multitasking. 8486 membantu matematika bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Pentium klasik prosesor 64 bit. Beberapa instruksi dijalankan secara paralel. Pentium Pro, analisis aliran data, dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS. Pentium 2, MMX, teknologi, pemrosesan grafik, video, dan audio. Pentium 3, memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi,
3 dimensi audio, streaming, dan aplikasi pengenal suara lainnya. Mempercepat pengolahan informasi dari sistem ke bus prosesor. Pentium 4. Catat angka Arab bukan angka Romawi. Tingkat integrasi transistor dalam sebuah chip ini terus meningkat. Titanium. Prosesor 64 bit didasarkan pada desain teknologi Intel XP-Lisi Parallel Induction Computing atau kita singkat sebagai IP. Sinyal masukan. Di sini ada 3. Yang pertama ada komputer analog, yaitu menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Yang kedua ada komputer digital, yaitu menerima masukan digital, merupakan komputer kebanyakan yang kita kenal pada saat ini. Yang ketiga ada komputer hibrid, yaitu menerima masukan analog dan digital. Ukuran dalam komputer. Yang pertama ada komputer mikro, yaitu komputer yang mempunyai ukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang saja. Contohnya PC, notebook, laptop. Yang kedua ada komputer mini, yaitu komputer yang berukuran lebih besar dan biasa digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya komputer alpha dan lain-lain. Yang ketiga ada superkomputer, yaitu komputer bekerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Contohnya cry, debu, air simulation, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mainframe, digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dengan jumlah data yang sangat besar. Tujuan pembuatan komputer. Di sini ada 2. Yang pertama ada general purpose, yang merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya PC, notebook, dan lain-lain. Yang kedua ada special purpose, yang merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contoh ATM, game konsol, dan lain-lain. Jenis-jenis komputer ada 9. Yang pertama ada superkomputer, yang kedua ada workstation, yang ketiga ada mainframe komputer, yang keempat ada mikrokomputer PC, yang kelima ada mini komputer, yang keenam ada personal digital assistant laptop, yang ketujuh ada notebook laptop, yang kedelapan ada cellular phone, yang kesembilan ada tablet PC. Superkomputer. Apa sih superkomputer itu? Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dengan kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray, di Control Data Compression atau kita singkat sebagai CDC, digunakan untuk tugas perhitungan intensif seperti perkiraan cuaca, riset iklim, dan lain-lain. Mengolah data dalam jumlah sangat banyak, contoh IBM, Asus, White, Cray, dan lain-lain. Mainframe. Komputer mainframe utamanya digunakan untuk menangani data organisasi besar untuk aplikasi-aplikasi kritikal seperti perusahaan data besar, sensus, statistik, industri dan konsumer, hingga pemrosesan transaksi. Banyak orang mengakses data yang sama secara bersamaan. Contoh pada IBM Z900. Mini komputer. Mini komputer atau komputer mini adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektur komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM. Dalam dunia IBM, stasiun kerja atau workstation, dalam dunia Sun Microsystem dan Unix atau Linux serta server. Personal komputer atau yang biasa kita sebut sebagai PC.
Personal komputer adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi atau person atau satu orang saja. Berikut ada 3 komponen penting dalam perangkat komputer atau PC, yaitu yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware. Nah, di sini ada contoh PC atau contoh personal komputer. IBM PC pada tahun 1981, IBM PC pada tahun 1997, dan juga ada PC Tower Casing. Laptop. Laptop adalah sebuah perangkat yang diciptakan untuk mengolah, menyimpan, bahkan menciptakan data yang multimedia yang dikomandokan oleh sistem akun secara manual dan sering disebut komputer portable. Fungsinya yaitu mengambilkan data, mudah dibawa bepergian, menggunakan baterai sebagai pengganti listrik. Ada palmtop. Palmtop PC adalah komputer berukuran kira-kira berukuran kalkulator bertenaga baterai yang kompatibel dengan IBM personal komputer dalam desain clamshell horizontal dengan keyboard dan layar terintegrasi. Mudah digenggam, komputer ini menggunakan baterai sebagai sumber daya. Ukurannya yang relatif kecil menjadikan layar dan keyboardnya pun menjadi kecil sehingga mudah dibawa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.